Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di Pos Jemaat Lamongan Indah. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak dan Ibu dan Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebagai warta jemaat yang pertama adalah ngobrol santai. Setelah ibadah, Bapak Ibu dan Saudara dapat menikmati kebersamaan dengan minum kopi atau teh yang sudah disediakan di depan pintu masuk. Kemudian persekutuan remaja, kami mengundang anak-anak usia remaja untuk bergabung dalam persekutuan remaja setiap hari Minggu pukul 4 sore di tempat ini. Kemudian kami juga mengingatkan untuk ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore. Mari segenap orang tua dapat menghantarkan putra-putrinya yang berusia sekolah minggu untuk dapat hadir dalam ibadah sekolah minggu ini. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah Bapak Ibu untuk diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin.
pada awal ibadah ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-63 ayat yang kedua yang demikian, firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering yang tandus tiada getah. Rindu engkau
saudara, kita datang ke hadirat Tuhan, kita mohon pengampunan-Nya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, bahkan anugerah Tuhan yang Kau berikan pada kami. Teristimewa Engkau sudah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Namun di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup ini, kami selalu gagal menjadi anak-anak-Mu. Kami seringkali melupakan Engkau. Kami sering mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon pengampunan daripada-Mu. Kami menyadari bahwa kami lemah Tuhan. Kami selalu penuh dengan dosa, kesalahan, dan kekurangan kami. Untuk itu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu agar Engkau ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Bimbing kami ya Tuhan, sebagai anak-anak, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menerima berita anugerah. Untuk itu jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15 yang demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita bersyukur Tuhan, bersyukur saudara, Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan kelemahan kita. Kita bersyukur juga Tuhan sudah memberikan Kristus yang sudah mati di salib, karena hanya di dalam Dia kita akan selamat. Aku
kebenaran firman Tuhan, marilah kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk menerima kebenarannya. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Datang dan ku bersujud
Tuhan sudah memimpin kami dan membawa kami untuk datang beribadah di tempat ini kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan syukur kami, puji-pujian kami. Dan inilah saatnya bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman. Ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, bukakan hati kami, agar kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu dalam kelemahan, dalam keterbatasannya, kiranya Tuhan boleh tolong dengan kuasa Roh Kudus untuk berbicara, berkata-kata dengan hikmat daripada Tuhan, dan dengan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menyampaikan kebenaran ini bagi setiap kami. Ya Tuhan, sapalah setiap kami sesuai dengan pergumulan hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan, 1 bulan tahun ini sudah kita lalui, bukan? Januari, dan hari ini tepat tanggal 1 Februari. Kita bersyukur Tuhan sudah menjaga melindungi kita, dan kita percaya bahwa di bulan Februari ini dan berikutnya Tuhan yang sama akan terus menyertai, memimpin dan memelihara hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 42, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mazmur pasal 42, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Sekarang mengajak kita untuk membaca bagian ini bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Demikian bergantian hingga ayat yang ke-12. Mazmur pasal 42, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku tertekan di dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanya sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Pisgah. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan. Aku berkata kepada Allah, gunung Daudku, mengapa kau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup bertahun di bawah gigitan Yesus? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allah? Mengapa kau tekan dari jiwaku, dan mengapa kau risau di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, menolongku dan Allahku. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ini kita akan merenungkan sebuah tema, kerinduan akan hadirat Tuhan. Tuhan menciptakan, kalau kita membaca di dalam Alkitab, menciptakan alam semesta ini, ya. Dari hari pertama hingga hari yang kelima, termasuk hari yang keenam, hanya dengan bersabda, jadilah bulan, jadilah bintang, jadilah binatang di darat, burung di udara, dan juga di dalam laut, semua hanya dengan berfirman. Tetapi ketika kita membaca meneliti Alkitab saat hari ke-6, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu tidak berfirman. Seandainya kita berimajinatif, kalau Tuhan mengatakan, jadilah manusia, jadi enggak? Jadi. Lawang bintang aja yang jaraknya dari bumi berapa jauhnya itu, miliaran meter misalkan, ya, kilometer. Jadi kok. Tetapi kita melihat ada satu hal yang sangat spesial. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Alkitab mencatat Tuhan mengambil debu tanah dan kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kenapa? Kenapa ketika Tuhan menciptakan alam semesta hanya dengan berfirman, tetapi ketika Dia menciptakan manusia, Tuhan harus membentuk, menjamah, menyentuh, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia. Mengapa? Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan agar ia memiliki relasi dengan Tuhan. Manusia diciptakan agar ia punya hubungan dengan Sang Pencipta. Dan relasi ini, Bapak Ibu, tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketika relasi ini digantikan dengan uang, harta, prestasi, keberhasilan, maka hidup seseorang itu akan menjadi hampa, akan menjadi kosong. Karena relasi itu tidak bisa digantikan oleh apapun selain manusia ciptaan itu berkomunikasi, bersekutu dengan penciptanya. Bapak Ibu yang terkasih, nanti ada rapat koordinasi, mungkin kalau ada pengurus yang hadir hari ini nanti akan disampaikan, kita diarahkan kepada khususnya pengurus bidang komisi. Tahun ini fokus kita membuat program adalah relasi dengan Tuhan dan sesama. Nah, kita akan mengawali di bulan Februari ini dengan sebuah tema, kerinduan akan hadirat Tuhan. Di dalam perikop yang kita baca tadi, kita akan melihat ada 3 kebenaran di sana. Yang pertama adalah kerinduan akan Allah itu datang dari keterpurukan, kesulitan. Ketika kita membaca ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, kalau kita perhatikan, Mazmur 42 ini adalah merupakan sebuah pergumulan pemazmur yang mengalami tidak hadirnya Allah di dalam situasi hidup yang dialaminya. Kalau kita membaca lirik-lirik, ini sebenarnya sebuah lagu ya. Mazmur itu sebuah lagu, Bapak Ibu ya, yang dikarang, dinyanyikan di dalam ibadah-ibadah orang Israel. Kalau kita memperhatikan lirik-liriknya sangat memilukan. Di sana pemazmur mengungkapkan perasaan hatinya. Dan jelas pengarangnya adalah Bani Korah, ya, seorang pemimpin pujian. Ketika mereka beribadah di Yerusalem, dia pemimpin di depan. Nah, di sini dia mengungkapkan bahwa dia sangat haus kepada Allah. Besar kemungkinan Mazmur ini ditulis ketika orang Israel sudah menjadi tawanan, dibuang di kerajaan Babel. Dan sebagai tahanan, di sana mereka sangat mengalami ketekanan. Namanya ya hidup di tengah-tengah musuh ya. Mereka di sana adalah menjadi orang buangan. Nah, kebanggaan mereka di masa lalu bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, bangsa yang hebat, bangsa yang mengalahkan bangsa-bangsa sekitar, sekarang itu tidak kenalan. Nah, jadi pemazmur itu udah berulang kali berseru kepada Allah, memohon pertolongan, memohon kapan mereka bisa lepas. Tapi ternyata pemazmur itu
merasakan Tuhan itu diam, Tuhan itu absen, Tuhan itu tidak ada. Di dalam keterpurukan itulah dalam ayat yang kedua dia berkata, ibarat rusa, aku seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, Bapak Ibu, rusa itu kebutuhan utamanya adalah air. Rusa itu tidak bisa jauh dengan air. Nah, kalau kita mengibaratkan rusa, yang digambarkan di sini adalah ibarat rusa itu tinggal di sebuah hutan. Kemudian hutan itu mengalami kebakaran. Dan ketika hutan-hutan itu terbakar dan tidak ada lagi satu rerumputan hijau, tapi yang ada adalah bekas-bekas kebakaran. Kemudian tanah semua retak-retak dan rusa itu hampir mati kehausan. Dia mau mencari sumber air, tidak ada, karena semua adalah bekas daripada kebakaran. Kemudian dengan lemas, dengan dialog, dia berjalan keluar dari tempat yang gersang itu. Dia mencari mata air dengan lunglai, dengan lemas. Matanya mencoba melihat di mana mata air, di mata air. Dia berusaha di dalam sisa tenaganya, karena dia tahu ketika dia tidak menemukan air, maka hidupnya akan berakhir. Kerinduan dan kehausan ini Bapak Ibu yang digambarkan oleh pemazmur. Dia benar-benar meratap dan dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Dia mengkontraskan keadaannya, situasi di mana dia ada. Dalam ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dia mengkontraskan Allah yang hidup karena dia melihat di Babel itu yang ada apa? Semua itu penyembahan berhala. Para Baal, orang-orang Babel, mereka menyembah dewa dan dewi, ilah-ilah. Dan sekarang dia mengkontraskan keadaannya. Oh no, yang kurindukan adalah Allah yang hidup. Tetapi dia sadar, aku ada di sini karena aku dibuang. Aku ada di sini karena aku orang berdosa. Aku ada di sini karena aku dihukum. Makanya dia bertanya, ini sebuah pertanyaan dan kesadaran akan diri. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Oh, dia sadar, aku orang berdosa, aku dibuang di sini. Bolehkah aku bertemu denganmu Tuhan? Bolehkah aku memandang Engkau Tuhan? Bolehkah aku kembali seperti dulu Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, ketika pemazmur mengatakan hal ini, bolehkah aku datang kepada Allah? Dia mengingat ketika umat Israel itu ada di Yerusalem sebelum dibuang. Allah berulang kali menegur mereka. Allah berulang kali berbicara melalui nabi-nabinya. Allah berulang kali mengingatkan mereka, hei bangsa Israel, kembali kepada aku. Hei bangsa Israel, beribadahlah kepada aku. Hei bangsa Israel, inilah aku menunggumu. Kamu beribadah tapi hatimu jauh daripada aku. Nah, sekarang istilahnya dulu itu mereka punya anugerah untuk bertemu dengan Allah. Mereka beribadah di bait Allah dan Allah menunggu mereka ibarat seperti seorang ayah yang menantikan anak-anaknya datang. Allah sangat rindu Israel datang menyembah, beribadah, memberi korban dan lain sebagainya. Dan ketika mereka beribadah, mereka melihat Tuhan memberkati mereka. Hasil panennya dibuat berlipat ganda, mereka dijaga dari musuh-musuhnya. Tapi sekarang si pemazmur sadar, oh Tuhan, bolehkah aku melihat? Luar biasa. Dia sangat sadar, oh aku tidak layak sekarang Tuhan, aku sudah dibuang ke Babel. Tapi izinkan kalau Engkau beri anugerah, aku boleh bertemu dengan Engkau. Bapak Ibu, dalam hal ini kita kembali diingatkan, bertemu dengan Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Bersekutu dengan Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Ketika Tuhan mengundang kita datang kepadanya, bersekutu dengan Dia,
mau beribadah, lalu udah dihancurkan di Yerusalem. Mereka sudah dibuang, mereka hidup di tengah-tengah bangsa kafir. Mereka merindukan Allah, tapi masih adakah anugerah untuk melibatkanmu? Masihkah adakah anugerah untuk Tuhan menyapa dan berbicara? Nah, memang terkasih, kadang-kadang dalam keadaan yang tenang, damai, kita tidak menghargai apa itu relasi, apa itu ibadah, apa itu komunikasi. Oh ya, pokoknya aku datang deh beribadah ke gereja, aku baca Alkitab ya. Tapi ada satu waktu di mana momen itu kita rindukan. Atau mungkin bisa jadi relasi kita dengan Tuhan kita biarkan begitu saja karena rutinitas, karena ada hal-hal yang lain dan itu menyita waktu kita sehingga kita tidak punya lagi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, bersatu dan membaca firman Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Allah itu rindu kita bersekutu dengan Dia. Ingat kita dicipta, Allah menghembuskan nafas hidup. Kenapa? Supaya kita berelasi dengan Dia. Kamu aku ciptakan itu bagianku, tak tahu dalam nafas di dalam bahasa kita. Hewan tidak bisa berelasi dengan pencipta, tapi hewan juga bisa memuji Tuhan, bisa dengan mungkin dengan caranya kali ya. Pohon-pohon memuji Tuhan dengan cara mereka meleu-leu ya. Tapi satu hal kita ini bisa kontak, bisa konek dengan Tuhan. Seringkali kita mengabaikan itu, padahal Tuhan rindu kita bersekutu dengan Dia. Nah, kalau kita sudah tidak peka, cara Tuhan gimana? Seperti orang Israel, dibuang ke Babel. Ketika mereka dibuang ke Babel, di dalam keterpurukan itulah baru mereka ingat, aku rindu Engkau Tuhan. Aku rindu kembali bersekutu dengan Tuhan. Bapak memang terkasih, seringkali Tuhan memanggil kesulitan hidup ini untuk kita dibawa datang kepada Tuhan. Kenyamanan seringkali membuat seseorang lupa kepada Tuhan. Karena apa? Dia merasa tidak butuh Tuhan. Untuk apa Tuhan? Kalau aku udah aman kok, semua baik-baik saja kok. Tetapi ketika seseorang ada dalam kesulitan, keterpurukan, dia baru ingat, oh aku butuh Tuhan. Aku ingat Tuhan. Bapak Ibu terkasih, apapun kondisi hidup kita hari ini, mari kita membangun relasi itu dengan Tuhan. Intimasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dengan apa? Awalnya hari-hari kita dengan datang kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Itu bukan sebuah rutinitas, itu sebuah kesempatan istimewa. Karena ketika mereka dibuang ke Babel, mereka merindukan momen itu. Oh, sudah tidak ada. Makanya dia bertanya, bilakah aku boleh datang melihatmu Tuhan? Nah, Bapak Ibu terkasih, mari kita mengawali tahun ini dengan melekat kepada Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia. Saya seringkali menyampaikan di khotbah, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita percaya. Kemarin kami ada cross, salah seorang anggota cross kami berkata begini, kami kan membahas tentang buku Menghidupi Injil karangan Samson Jaya. Nah, topiknya mengenai pengkhotbah pasal 2 ayat 11, di mana di sana pengkhotbah mengatakan segala sesuatu sia-sia. Nah, salah seorang anggota cross kami mengatakan, aku tidak merasa sih hidupku sia-sia, tetapi aku merasa kecewa dengan Tuhan. Kami tidak bertanya karena kami tidak mengerti dia kecewa apa. Karena memang ketika Tuhan mengambil pasangannya, memang dia sangat kecewa, sangat down sekali, sangat down. Waktu perjalanan pulang, saya bilang sama suami saya memang tidak pernah kehilangan seberat dia. Kalau saya juga bilang sama dia, aku memahamimu, aku pernah kehilangan ayahku, mamaku. Tapi pas dia bilang, dia beda, kalau pasangan itu beda. Ya,
Tapi saya bilang sama suami saya, tapi setiap orang tuh pasti mengalami kehilangan. Mungkin berat kehilangan itu beda-beda. Tapi saya bilang sama suami saya, tapi saya ya, seandainya mengalami yang seperti itu, kalau kita mengenal siapa Tuhan, kita tidak kecewa. Karena kita mengenal, kita tahu, kita percaya bahwa Dia tidak pernah salah. Mungkin itu membuat kita hancur, membuat kita down, membuat kita terpuruk di titik nol. Tapi kalau kita mengenal siapa Dia, kita percaya Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau kita percaya, kalau kita tahu bahwa Dia Tuhan kita, Dia berdaulat atas hidup kita, Dia berkuasa penuh atas hidup kita. Ya, mau tidak mau kita malu Dia oleh Tuhan. Istilahnya seperti lagu yang ada, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Memang gak mudah. Tapi kalau kita percaya, kita mengenal Dia, kita bisa mencapai titik itu. Nah, kapan kita mengenal Tuhan? Ketika kita berrelasi dengan Dia, kita membangun hubungan dengan Dia. Abraham bisa mempersembahkan Ishak karena dia mengenal Allah sanggup membangkitkan orang yang mati. Kapan dia mengenal Tuhan? Ketika dia terus membangun relasi dengan Tuhan. Kapan Abraham membangun relasi dengan Tuhan? Di dalam penantian yang panjang selama 25 tahun. Wah, itu loh yang membawa Abraham mengenal siapa Tuhan. Bapak Ibu, kita memang tidak suka keterpurukan, kesulitan, masalah, persoalan. Tapi Tuhan bisa pakai itu untuk menarik kita dan kita mengatakan, Tuhan, aku hidup mendekat kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika kita mengalami keterpurukan, dalam keterpurukan ingatlah kebaikan Allah. Dalam ayat yang kelima di sana dicatat, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Nah, jiwanya lagi gundah gulana, lagi down ini, lagi terpuruk ini. Apa yang dia lakukan? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ketika mereka dan pemazmur ada di Babel, karena dia ini Bani Korah, pemimpin ibadah ketika mereka beribadah di Yerusalem, yang mengenang kembali. Ketika hatinya masih gundah gulana, dia mengingat kebaikan Tuhan ketika mereka masih ada di Yerusalem, ketika mereka bersorak, ketika mereka memuji, ketika mereka mengagungkan Tuhan dan siapa Allah itu. Dia mengingat itu, Bapak Ibu. Dalam kepadatan manusia, ya, dia mengenang kembali masa-masa yang manis, masa-masa yang indah ketika mereka masih ada di bait Allah dan mereka beribadah kepada Tuhan dan mengalami Tuhan di sana. Israel dikenal sebagai bangsa yang hebat. Kalau bangsa sekitar sudah mendengar nama Israel, mereka takut. Bahkan Rahab, kenapa dia bisa menyembunyikan pengintai orang Israel? Ketika datang dia bilang, kami udah banyak mendengar tentangmu, dan ketika mendengar tentang engkau kami gentar. Karena kami mendengar Allahmu, kami gentar, kami takut. Itu loh si Rahab. Jadi udah tersohor itu kehebatan bangsa Israel, kehebatannya Allah mereka yang hebat perkasa. Yeriko runtuh hanya dengan apa? Dikelilingi selama apa? 7 hari ya. Dan kali yang ke-7 dikelilingi berapa? 7 kali ya, kalau nggak salah. Yang pasti 7 hari. Dikelilingi hari yang ke-7, roboh tembok Yeriko. Hebat, luar biasa. Tapi sekarang di pembuangan itu tinggal kenangan. Tapi si pemazmur mengenang itu, masa-masa manis itu, ketika mereka beribadah, ketika mereka mengalami Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengalami keterpurukan, kesulitan, kita
perlu berdiam diri. Waktu si pemazmur mengingat ini, dia masih muda gulana. Tuhan belum menjawab doanya, tapi dia mengenang masa ini. Kita perlu flashback Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan Joyce dan mencoba bertanya, kapan kamu selesai? Masih lama Mama. Kapan? Nah nanti dia Februari ini wisuda, kemudian baru selesai koas itu bulan Oktober 2027. Baru selesai koas. Setelah koas kamu balik ke Semarang? Enggak Mama, aku menunggu ujian untuk ambil profesi dokter. Kapan itu Jo? 2028 bulan Mei. Oh, saya itu selesai baru internship 1 tahun. Di mana itu? Sesuai KTP baru ke Semarang. Loh, kamu nggak bisa mengambil ujian itu di Semarang kan? Daripada mulai Oktober sampai Mei kamu di Manado, kamu nggak bisa ke Semarang? Enggak Mama, karena itu masih ada hubungannya dengan kampus. Nah ini ya, saya tidak munafik. Saya bilang sama dia, oh ya berarti setiap bulan masih bikin terus tetap sama ya. Nah, padahal kan kamu bukan kuliah, enggak kuliah kamu udah selesai, tapi untuk persiapan ujian itu. Nah, saya tidak munafik, secara manusia saya mulai berpikir, waduh, wah ini kok lama banget ini. Ya, 1 hari itu saya memang khawatir. Ya, walaupun saya hamba Tuhan, saya tidak munafik, saya bisa pada saat-saat tertentu. Terus besoknya Joyce bilang, Mama Tuhan menegur saya. Ini seminggu ini ospek, saya saat pagi-pagi tidak sempat saat teduh, tapi nggak tahu hari ini tuh kok hati saya berbicara, kamu harus saat teduh pagi ini. Dan dia mengirim sama saya, Mama tahu saat teduh saya tentang mati senang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dan dia bilang, Mama ingat Nas, Mama ingat Joyce. Nas ini ada dalam sebuah lagu ketika kamu sedang menunggu pengumuman diterima apa tidak dari usaha. Dan setiap hari menyanyikan lagu itu sambil dengan kita. Perhatikan burung-burung di udara saat menangis Tuhan. Mama, Tuhan menegurku. Aku juga tidak boleh khawatir, termasuk Mama Joyce. Saya itu seringkali ketika lagi mandi, ya mungkin karena suasana sejuk apa itu, seringkali ya, saya dapat inspirasi gitu loh Bapak Ibu. Seringkali nggak kok pas lagi mandi diguyur air gitu ya, karena pasti kadang-kala itu Tuhan beri saya hikmat. Ketika saya mau masuk kamar mandi itu Tuhan mau bilang gini, Mama Joyce itu kan masih lama 6 tahun lagi kan, ngapain beban 6 tahun kamu pikul hari ini, itu masih lama. Ketika saya masuk kamar mandi, saya ya itu beban 6 tahun udah kamu pikul hari ini, ya kamu ambil. Terus Tuhan itu mau bilang, ketika kamu tiba di hari ini, Joyce sudah tiba sebentar lagi wisuda, dan kamu flashback ke belakang, emang kamu itu siapa sih? Saya bilang, ya Tuhan, semua terjadi hari ini karena Tuhan. Kamu anggap apa saya? Seperti bagi saya. Apa kamu masih khawatir? Enggak, Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa saya bercerita ini? Ketika kita mengalami down, titik nol, seperti pemazmur, masih gundah gulana, ingat momen, ingat masa lalu, flashback kembali menoleh bahwa sesungguhnya Tuhan yang sama yang sudah memimpin kita melewati masa lampau, Dia akan memimpin kita hari ini dan seterusnya dengan kuasa yang sama, dengan keajaiban yang sama, dengan kasih yang sama, tidak berubah. Amin. Iya. Seringkali kita down karena kita itu hanya berfokus pada keadaan di mana kita ada hari ini. Hari ini keadaan kita berfokus di situ, tapi cuma menoleh ke belakang sejenak. Masa-masa yang dulu, bukankah kita juga pernah mengalami hal yang sama di masa lalu? Tapi Tuhan sudah menuntut
Dan Tuhan yang sama, dengan kuasa yang sama, kasih yang sama, yang tidak berubah, akan tetap memimpin Bapak, Ibu, dan saya. Ada alasan kita untuk khawatir. Nah, jadi di dalam keterpurukan, kesulitan, ingat kebaikan Allah. Dan itu jaminan untuk hari ini dan esok. Yang ketiga, berharap karena kasih setia Allah. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12, ya di sana pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan berisi dalam hatimu, berharap kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Dan dia mengatakan di dalam ayat yang ke-9, Tuhan memerintahkan kasih setianya. Nah, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan. Jadi masih dalam keadaan yang sama, masih dalam situasi yang sama, masih di dalam pembuangan, tapi ia sekarang berkata, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang dan malam. Dan diakhiri ayat yang ke-12, ayat yang terakhir. Mengapa engkau berisik di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Kenapa ia berharap kepada Allah? Karena tadi dia mengatakan ada kasih setia Tuhan siang dan malam. Dalam bahasa Ibrani itu hesed tulisannya, hesed. Kasih setia. Yang namanya hesed itu tidak berubah. Bahwa Allah setia bukan atas dasar kita setia atau tidak. Bukankah kita seringkali tidak setia? Kalau kesetiaan Allah didasarkan atas kesetiaan kita, aduh Bapak Ibu, dalam sehari 2000 kali kita jatuh. Tetapi kasih setia Tuhan bukan atas dasar kesetiaan kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, dan Dia akan menepatinya. Jadi sekarang pemazmur berharap kepada Allah atas dasar apa? Atas kasih setia Allah. Dia berharap atas dasar siapa Allah itu. Ya, karakternya adalah setia. Kita tidak berharap atas dasar apa yang kita perbuat, atas dasar apa yang kita lakukan, bagaimana kita taat. Tapi atas dasar siapa Allah itu. Siapa Allah sangat jelas dalam kehidupan bangsa Israel. Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Bahkan hingga hari ini umat pilihan Allah di Israel itu luar biasa. Kalau ditelusuri orang-orang yang pintar ada di Amerika, itu semua orang-orang Israel loh. Memang mereka benar-benar bangsa diberkati. Hingga hari ini itu sangat terbukti. Ya, mungkin Kristus nanti datang kedua kali setelah bangsa Israel berpencar itu kembali bersatu kumpul. Nah, Bapak Ibu terkasih, jika kita masih meragukan diri kita, wah, aku ini imanku rapuh Tuhan, aku tidak kuat Tuhan, aku tidak bisa setia Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan mengerti siapa kita, dan Dia tidak mengasihi kita atas dasar siapa kita. Karena kita mengatakan ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Apa Tuhan tidak mengerti bahwa Daud bakal jatuh di dalam dosa dengan Batseba? Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Walaupun pada akhirnya ada disiplin Tuhan buat Daud, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kerajaan Israel itu tetap diberkati oleh Tuhan karena janji Tuhan kepada dia. Apa Tuhan salah pilih? Tuhan tahu kelemahan Daud, kebobrokan Daud. Tapi Daud memiliki satu hati. Apapun dalam situasi keadaannya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Itulah Daud. Kenapa Daud berteman? Apapun situasi hidupnya, dia tetap setia sama Tuhan. Itu yang membuat dia berbeda dengan Salomo dan Saul. Daud dalam situasi keterpurukan sekalipun, ia tetap setia pada Tuhan. Ya,
dia seorang berkenan di hati Tuhan. Bapak yang terkasih, kiranya kita boleh di tahun ini membangun relasi dengan Tuhan dan sesama memancarkan kasih Tuhan. Keterpurukan membawa kita ke hadirat Tuhan. Dan yang kedua, dalam keterpurukan ingat kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, kita berharap kepada Allah, bukan karena atas kesetiaan kita, tapi atas dasar siapa Allah itu. Dia Allah yang setia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus memelihara relasi dengan Dia, karena relasi itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Hidup yang hampa dan kosong ketika kita menggantikan relasi itu dengan seseorang atau sesuatu. Tetapi meskipun kita di dalam keterpurukan, jika relasi itu kita bangun, kita akan menjadi orang yang dipuaskan, karena hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan itu dan memberikan kita kepuasan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh ada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana bangsa Israel mulai kembali merindukan Tuhan. Di dalam keterpurukan, kesesakan mereka, mereka tahu hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong, dan hanya Tuhan yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian, kepuasan di tengah-tengah pembuangan itu. Bapa, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kami tanpa izin Tuhan. Seringkali Engkau memakai kesulitan hidup untuk menarik kami datang kepada. Beri kami anugerah untuk mengalami Engkau, dan beri kami anugerah untuk melekat kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengalami intimasi dengan Tuhan, dan kepuasan yang sejati itu boleh kami alami ketika kami berdiam di dalam hadirat Tuhan setiap hari. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, berkati hamba-Mu Esau dan juga para pengurus. Kiranya jemaat di sini boleh terus bertambah dan bertumbuh. Terlebih surat yang dibutuhkan untuk membangun tempat ibadah, surat dari Kemenak Demak dan juga forum komunikasi umat beragama. Tuhan, kami mengalami kendala, tapi bila Engkau berkehendak, kami percaya tidak ada seseorang atau sesuatu yang bisa menghalangi. Bila Engkau bertindak, maka segala sesuatu itu terjadi. Bila Engkau mau rumah-Mu dibangun di tempat ini, maka kami percaya dengan kuasa rumah-Mu akan dibangun di tempat ini pada waktu dan rencana-Mu yang terbaik. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Kiranya ketika rumah-Mu dibangun di tempat ini, boleh menjadi rumah doa bagi segala suku bangsa. Ya Tuhan, tolong juga Tuhan setiap jemaat-Mu di dalam usia lanjut, mereka yang mengalami kondisi lemah tubuh, kiranya mereka kembali mengalami Tuhan menjadi penyembuh di dalam sakit penyakit yang diderita. Bagi jemaat yang mengalami pergumulan, persoalan, oh Tuhan, beri anugerah agar itu boleh menarik mereka untuk mendekat kepada Tuhan dan mengalami Tuhan. Bapa, kembali kami menyerahkan hidup kami esok hari selama 1 minggu ke depan, sertai kami selama sepekan. Berkati hidup kami agar kami boleh menjadi berkat, dan apapun pekerjaan profesi kami, kiranya di sana kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menaikkan doa syafaat ini. Amin. Jemaat sekalian, mari kita semua bangkit berdiri dengan setiap jemaat di segala tempat dan abad. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Ayat persembahan pada hari ini kita diambil dari 1 Tawarin 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara-saudara boleh mempersiapkan persembahan dan nanti boleh memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di dekat pintu keluar ruang ibadah ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas setiap pemeliharaanmu dan setiap kasih setiamu yang kau limpahkan di dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan dan bahkan Engkau memberkati kami dengan limpah. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang membawa ucapan syukur kami berupa persembahan. Biarlah Engkau yang mengayakkan Tuhan, Engkau yang memberkati. Biarlah setiap persembahan yang kami kumpulkan ini boleh memberkati rumah Tuhan, boleh dipakai untuk menjadi alat kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini untuk kembali ke aktivitas kita sehari-hari, untuk tetap setia kepada Tuhan dan membangun relasi kepada Tuhan dan memohon kiranya Tuhan memimpin langkah hidup kita. Jemaat dimohon
saudara dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, persekutuan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan membawa kita untuk senantiasa berdiam di dalam hadirat Tuhan, dan Allah Roh Kudus memimpin kita untuk selalu melekat di dalam Tuhan dan mengalami Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dari sekarang ini sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Boleh.